Kisah ini dimulai oleh seorang pria bernama John Robertson atau yang lebih dikenal sebagai King Robo. Ia adalah seniman grafiti jalanan yang lahir di London, Inggris pada 23 Oktober 1969. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak ceria dan mudah bergaul yang membuatnya memiliki banyak teman. Ia juga aktif dan sangat ambisius dalam mempelajari budaya konservatif dan seni artistik. Robo mulai menunjukkan bakat menggambarnya ketika berusia 8 tahun di mana ia menjadi juara 1 dalam kompetisi melukis tingkat nasional. Konon bakat melukisnya diturunkan oleh kakek buyutnya yang dikenal sebagai seniman hebat di era Victoria tepatnya pada abad ke-19. Robo juga tidak pernah mengikuti kelas seni atau kursus melukis karena semua teknik yang ia pelajari secara otodidak. Pada tahun 1984, Robo mulai tertarik dengan seni grafiti setelah melihat film dokumenter yang membahas tentang seni grafiti dalam budaya hip hop di Amerika. Film tersebut menampilkan kereta bawah tanah yang dipenuhi oleh mural dan grafiti yang membuat Robo semakin tertarik dengan seni tersebut. Menurutnya grafiti adalah bentuk seni jalanan bukan vandalisme jika dilakukan dengan gaya dan nilai artistik sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Grafiti juga memberi ruang bagi para seniman jalanan untuk menyuarakan keluh kesah, protes, identitas, dan eksistensi di luar batas sistem atau budaya normal. Artists can enjoy platinum status with a decent song for these artists, creating an industry that influences because of its proximity. Writers begin to use different tags, aerosol caps, to achieve a greater width. Pada bulan November 1985, ia mulai membuat grafiti di jalanan London seperti di kereta, tembok kosong, dan jembatan beton. Ia membuat grafiti di dinding dan gerbong kereta dengan menggunakan nama Robo sebagai identitas karyanya. Hal itu karena dalam tradisi seni grafiti, seniman selalu menggunakan nama singkat atau panggilan akrab untuk dijadikan identitas sang seniman. Nama Robo sendiri adalah singkatan dari nama Robertson yang ia jadikan sebagai nama akrab oleh keluarga dan teman-temannya. Ia menggunakan nama tersebut karena ingin terlihat keren dan dianggap ikonik jika ditulis dalam mural atau grafiti. Pada bulan Agustus masih di tahun yang sama, Robo bergabung dengan grup kolektif grafiti bernama We Rock Hard atau WRG dan semakin terkait dengan gerakan seni yang berisi para seniman besar. Bersama kelompok tersebut, Robo mulai mengasah kemampuannya dengan belajar teknik semprot untuk menghasilkan gambar yang presisi dan sesuai komposisi. Ia kembali mengebom seluruh jalanan London dengan menampilkan mural bergaya huruf abstrak yang sangat ikonik. Nama Robo kemudian menjadi semakin dikenal setelah membuat mural di tembok jembatan tepat di bawah markas besar kepolisian di Inggris. Mural tersebut sulit dijangkau oleh banyak orang karena harus melewati terowongan dengan menggunakan perahu kecil, dan ia mulai melukis mural di tempat yang memiliki resiko tinggi seperti tebing, gedung tinggi, jembatan, dan gerbong kereta api. Hal itu ia lakukan karena ia sendiri sangat menyukai tantangan yang ia gambarkan sebagai bentuk adrenalin dan seni perlawanan. Graffiti writing, a movement that champions freedom. Countercultures again. Both men were a universe apart and respect in equal measure during the 80s. Pada tahun 1989, periode tersebut adalah era di mana seni grafiti mulai dilirik oleh masyarakat karena keaslian dan estetikanya. Namun kepolisian di Inggris menganggap jika grafiti sebagai seni ilegal dan vandalisme karena dianggap telah merusak properti dan fasilitas umum. Mural karya Robo yang muncul di ruang publik atau properti pribadi dianggap melanggar hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Inggris. Meski begitu, Robo terus bergerak dan terus menyebarkan pengaruhnya dengan menggunakan identitas sebagai seniman anonimus dan menjalankan aksinya di malam hari untuk menghindari polisi dengan menggunakan topeng, masker, atau penutup wajah untuk menyembunyikan identitas aslinya. Karena aksi nekatnya, ia kemudian dijuluki sebagai King Robo oleh para seniman dari komunitas grafiti dan berhasil merevolusi street art di Inggris dengan muralnya yang kemudian diakui oleh banyak orang. Menurut beberapa sumber, gelar King yang diberikan kepada Robo merupakan bentuk penghormatan dari komunitas grafiti karena pengaruhnya yang luar biasa. Dalam dunia grafiti, istilah King adalah gelar prestisius yang tidak mudah dimiliki siapapun dan hanya diberikan kepada seniman yang telah menghasilkan karya seni yang berkualitas tinggi. Beberapa orang sampai menyebut Robo bukan sekedar seniman jalanan, melainkan legenda hidup, pelopor,
dan sosok yang mewakili era awal untuk perkembangan grafiti di Inggris. Sejak saat itu ia mulai menggunakan nama King Robo sebagai identitas barunya hingga membuat mahkota di setiap muralnya untuk menandai gelar King di dalam dunia grafiti. That's the ultimate goal, is to do the train. Darkness, usually very little light, and I was doing that for years. Pada tahun 1990, King Robo semakin aktif dalam menghiasi gerbong kereta, jembatan, kanal, dan terowongan dengan mural old school-nya yang sangat ikonik. Ia memilih mewarnai fasilitas umum sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem sosial yang ia anggap membatasi. Ia percaya bahwa tembok kosong di seluruh Inggris adalah kanvas rakyat, bukan milik galeri atau pemerintahan, dan ia menyatakan bahwa grafiti adalah hak untuk berekspresi bagi para seniman jalanan yang tidak memiliki akses ke dunia seni arus utama. Meski gaya street art mulai berevolusi setelah berkembangnya seni stensil dan gaya karakter, namun King Robo tetap dengan gaya old school-nya yang membuat Robo dianggap sebagai seniman penjaga tradisi untuk seni grafiti. Robo juga dianggap telah menginspirasi banyak seniman muda di Inggris, di mana ia sampai mengajari cara menyemprot cat yang benar, menggunakan teknik yang tepat, hingga pemilihan warna yang kontras. Di sisi lain, polisi Inggris mulai resah dengan grafiti jalanan yang dianggap telah menentang otoritas negara dan memberi dampak negatif terhadap citra kota. Pemerintahan sampai menyebut jika seniman jalanan sebagai ancaman karena selalu melakukan kegiatan ilegal yang dianggap melanggar hukum. Karena itu, otoritas London mulai memperketat keamanan dengan memasang kamera pengawas atau CCTV di stasiun dan jalur kereta api. Mereka juga menghapus semua grafiti di seluruh London, termasuk karya Banksy dan King Robo, meski terlihat artistik dan sangat mengagumkan. Bagi masyarakat lokal, mereka melihat King Robo sebagai pahlawan seni jalanan karena berani melawan sistem dan memperindah ruang kota dengan karyanya. Para anak muda dan komunitas seni sampai memandang Robo sebagai simbol perlawanan artistik yang berani mengkritik pemerintahan melalui karya-karyanya. Namun menurut pemerintahan dan kepolisian, Robo adalah pelaku vandalisme yang sangat meresahkan dan telah merusak lingkungan. That's the ultimate goal. You catch the last train to whatever you might do 20. Pada tahun 1993, pemerintahan Inggris mulai mengesahkan undang-undang baru untuk bertindak tegas kepada para seniman jalanan atau pelaku vandalisme yang dianggap telah melanggar hukum. Para seniman akan dijerat sesuai undang-undang, termasuk membayar denda, pelayanan masyarakat, dan dipenjara sesuai kerusakan yang dilakukan oleh sang seniman. Para polisi saat itu sampai menjadikan King Robo sebagai buronan paling dicari di Inggris karena aksinya dianggap telah meresahkan dan petugas kebersihan merasa kesulitan untuk menghapus karya King Robo karena berada di tempat yang paling sulit dijangkau. Pada tahun 1994, King Robo bersama dua temannya ditangkap oleh petugas patroli ketika akan menjalankan aksinya di jembatan penyeberangan. Walaupun Robo adalah orang paling dicari oleh kepolisian, namun karena identitasnya yang anonim, berhasil membuat Robo lolos dari jeratan hukum. Saat itu mereka hanya membayar denda dan dipenjara selama 1 malam sebagai bentuk peringatan dari kepolisian, dan Robo kembali melakukan aksinya sebagai seniman jalanan meski digambarkan seperti pelaku kriminal dan pelaku kejahatan. But the chances are, The reason Robbo except for this piece. Pada tahun 1998, King Robo datang ke acara seni yang dihadiri oleh seniman hebat yang datang dari seluruh Inggris. Dalam acara tersebut, ia bertemu dengan teman lamanya Nick Walker dan Robert Del Naya atau yang lebih dikenal sebagai 3D. Mereka berdua adalah seniman grafiti asal Bristol yang menjadi anggota grup street art bernama Dry Bread Crew atau DBZ. Kemudian ketika mereka sedang membicarakan perkembangan dunia seni, 3D mengenalkan Robo kepada seniman grafiti anonimus bernama Banksy yang saat itu belum begitu dikenal. Namun setelah Banksy mendengar nama Robo, ia terlihat menunjukkan sikap tidak ramah, terkesan meremehkan, dan mengucapkan kata tidak pantas kepada King Robo yang membuatnya tersinggung. Sosok Robo yang saat itu sangat dihormati di komunitas grafiti, seolah tidak dihargai dan direndahkan oleh seniman grafiti yang namanya tidak dikenal. Robo yang saat itu tersinggung dengan ucapannya, langsung memukul Banksy di depan banyak orang sampai berlumuran darah. Beberapa orang di sana kemudian melerai pertengkaran tersebut dan 3D membawa Banksy keluar dari lokasi setelah teman-teman Robo menghampiri mereka.
Banksy sendiri tidak pernah mengatakan apapun terkait kejadian tersebut yang membuat informasi yang terjadi dianggap gosip oleh sebagian orang. Namun, Banksy pernah memposting clue di blog pribadinya yang menyatakan jika peristiwa tersebut memang pernah terjadi. Terlepas dari benar atau tidaknya kejadian tersebut, namun pertemuan King Robo dan Banksy dianggap sebagai peristiwa tidak terlupakan dalam sejarah street art karena melahirkan konflik ideologis antara graffiti tradisional dan street art komersial. Konon pemukulan yang terjadi meninggalkan luka yang membuat Banksy menyimpan dendam kepada King Robo selama bertahun-tahun. Banksy did to Robo. The thing about the thing. I turned into war, so it said I don't believe it. Robo Team Robo. Pada awal tahun 2000-an, King Robo mulai mengurangi aktivitas grafitinya karena alasan yang tidak dijelaskan. Meski begitu, ia terus memantau gerakan kawan-kawannya yang membuat Robo tetap dihormati oleh komunitas street art di Inggris. Kemudian ketika karya Banksy muncul di galeri dan dijual di rumah lelang, Robo mengkritik aksi tersebut dengan mengatakan jika Banksy telah memanfaatkan citra anti-sistem untuk kepentingan pribadi. Ia juga menyebut jika Banksy telah mengkhianati akar perlawanan seni grafiti yang sebelumnya melawan sistem, dan di sebuah artikel Robo mengatakan jika ia menolak komersialisasi grafiti yang telah dilakukan oleh para seniman termasuk Banksy. Ia juga menegaskan jika grafiti bukan untuk dijual, karena street art merupakan budaya yang harus dilestarikan bukan untuk dikomersilkan. Pada tahun 2009, Banksy menutup mural paling bersejarah milik Robo dengan karyanya, dan mural tersebut ternyata telah berusia 24 tahun dengan menampilkan gambar seorang pria sedang merekatkan wallpaper abu-abu. Hal itu mendapatkan reaksi keras dari komunitas grafiti di Inggris karena dianggap telah melanggar kode etik tanpa melihat sejarah dari mural tersebut. Mendengar hal itu, Robo kemudian marah besar hingga menyebut jika Banksy sebagai mainstream dan toy yang merupakan istilah hinaan dalam dunia seni grafiti. Ia juga mengatakan jika karya Banksy sebagai perusak properti yang diberi label seni karena terlihat murahan dan mudah ditebak. Bahkan, kawan-kawan Robo sampai menyebut tindakan Banksy sebagai bentuk penghinaan terhadap komunitas street art di Inggris. This one here had like a very thin fish. What started off as tit for tat. In no doubt as to which guerrilla artists they support. 2 hari setelah peristiwa tersebut, Robo kembali merubah mural yang ditutup oleh Banksy dengan menampilkan mural bertuliskan King Robo, dan sejak saat itu, keduanya saling memblok satu sama lain di beberapa lokasi yang ada di kota London. Robo kemudian menghina gaya Banksy sebagai karya komersial tanpa nyawa yang membuat konflik mereka semakin memanas. Tak hanya itu, King Robo mulai dibantu oleh kelompok seniman yang menamakan dirinya sebagai tim Robo untuk melanjutkan perang blok mural dengan Banksy sebagai bentuk solidaritas. Para jurnalis sampai menggambarkan jika tim Robo sebagai gerakan pembela grafiti tradisional untuk melawan seni jalanan komersial. Permusuhan antara Banksy dan King Robo menjadi konflik paling legendaris dalam sejarah street art, karena selain membuat nama King Robo dikenal secara internasional, konflik tersebut juga sampai dijadikan film dokumenter yang ditayangkan oleh BBC TV. Sejak saat itu, masyarakat Inggris mulai menganggap jika grafiti sebagai bentuk seni bukan sekedar coretan biasa, dan mulai menghargai artistik dari budaya grafiti yang sebelumnya dikecam bahkan dianggap melanggar hukum. Pada 2 April 2011, King Robo dilarikan ke rumah sakit setelah jatuh dari tangga dengan luka di kepalanya. Insiden tersebut membuat Robo mengalami koma dan harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Komunitas street art, termasuk tim Robo, kemudian melakukan penggalangan dana dan membuat mural penghormatan yang tersebar di seluruh kota London. Namun setelah 3 tahun terbaring dalam kondisi koma, King Robo akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada 31 Juli 2014. Meninggalnya King Robo menjadi duka yang sangat mendalam untuk para seniman, teman dekatnya, dan tim Robo, kemudian membuat mural di beberapa lokasi sebagai penghormatan hingga beberapa mural Banksy ditimpa dengan simbol penghormatan untuk King Robo. Saat itu Banksy tidak tersinggung dengan tindakan tersebut dan malah membuat mural bergambar mahkota di lokasi karya Robo sebagai bentuk penghormatan. Ia juga memposting gambar dengan menampilkan mahkota kosong hitam putih sebagai simbol raja yang telah meninggalkan dunia. Walaupun postingan tersebut tidak menampilkan kata-kata, tetapi beberapa orang berpendapat jika Banksy telah mengakui warisan yang telah ditinggalkan oleh King Robo. Di sisi lain,
King Robo adalah sosok visioner grafiti di Inggris dengan muralnya yang sangat ikonik dan telah diakui oleh dunia. Ia menjadi tokoh kunci dalam dunia grafiti yang namanya sangat melegenda dan sangat dihormati oleh para seniman. Permusuhannya dengan Banksy telah melambangkan dinamika jalanan antara kebebasan berekspresi dan kode etik yang tidak tertulis. Banyak orang berpendapat jika Robo bukan hanya seorang seniman, melainkan aktivis budaya yang menganggap setiap semprotan catnya adalah bentuk pernyataan untuk melawan sistem pemerintahan. Meski King Robo telah meninggal dunia, namun namanya akan terus hidup di tembok-tembok London dan di hati para seniman jalanan di seluruh dunia. Lalu film pun selesai.